Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar bareng lagi ya bersama Happy Study. Nah, pembelajaran kita kali ini yaitu masih pada tema 1 hidup rukun, tetapi kali ini kita telah sampai pada subtema 4 hidup rukun di masyarakat, dan kita akan mulai pada pembelajaran pertama. Nah, langsung saja kita mulai belajar bareng pembelajaran pertama kali ini. Dengarkanlah gurumu membaca teks di bawah ini. Membuang sampah di tempat sampah. Udin selalu menjaga kebersihan. Sampah-sampah yang berserakan dibuang di tempat sampah. Sebaliknya, Badu tidak menjaga kebersihan rumah. Badu membuang sampah ke dalam got. Buang saja sampahmu ke dalam got dekat rumah, ajak Badu kepada Udin. Tidak mau nanti air got menjadi tergenang dan bau, jawab Udin. Badu menyadari bahwa perbuatannya tidak baik. Ia minta maaf kepada Udin. Badu juga berterima kasih kepada Udin karena sudah mengingatkan agar tidak membuang sampah sembarangan. Nah, Udin menolak ajakan Badu untuk membuang sampah ke got. Sebutkan penolakan Udin tersebut. Nah, pada bacaan yang membuang sampah di tempat sampah itu terdapat kalimat penolakan Udin kepada ajakan Badu. Coba sebutkan penolakan Udin tersebut. Nah, kalimat penolakan Udin yaitu tidak mau nanti air got menjadi tergenang dan bau. Kemudian, pernahkah kamu menolak ajakan temanmu? Nah, adik-adik pernah tidak menolak ajakan teman? Nah, pasti pernah ya. Kemudian, tuliskan kalimat penolakanmu kepada teman. Nah, kalau pernah, coba dituliskan kalimat penolakannya. Nah, kalimat penolakannya misalnya seperti ini. Tidak mau nanti dimarahin sama ibu aku. Nah, misalnya teman-teman adik-adik itu mengajak bermain pada saat jam belajar atau pada saat jam tidur siang. Jadi dijawab tidak mau nanti dimarahin sama ibu aku. Oke, kita lanjut ya. Amatilah gambar di bawah ini. Nah, urutkan gambar di bawah ini sehingga menjadi sebuah cerita. Nah, ini terdapat 3 gambar, kemudian perintahnya yaitu disuruh mengurutkan agar menjadi sebuah cerita. Nah, urutannya misalnya seperti ini. Nomor 1, gambar yang ini. Tidak apa-apa Din, ayo buang sampah di got agar lebih dekat dan mudah. Kemudian yang nomor 2, aku tidak mau Badu, kita harus menjaga kebersihan lingkungan. Kemudian yang nomor 3, terima kasih Udin, kamu sudah mengingatkan aku. Nah, jadi urutan gambarnya yaitu ini adalah gambar yang pertama, kemudian yang ini gambar yang kedua, kemudian yang ini adalah gambar yang ketiga. Udin dan Mutiara membuat prakarya dari biji-bijian. Udin menggunakan biji-bijian hingga 239 butir, sedangkan Mutiara sebanyak 185 butir. Banyak biji-bijian dapat digambarkan dengan kubus satuan. Nah, jadi Udin itu membuat prakarya dari biji-bijian itu menggunakan 239 butir. Kemudian Mutiara juga membuat prakarya dari biji-bijian. Nah, biji-bijian yang digunakan itu sebanyak 185 butir. Nah, biji-bijian itu dapat digambarkan dengan kubus satuan seperti ini. Nah, di sini itu terdapat beberapa kubus satuan. Nah, kalau seperti ini yang dipakai Udin ini adalah satu kotak ini adalah 100 kubus satuan. Jadi kalau 2 ini 200. Kemudian kalau yang ini 10. Jadi kalau 3 berarti 30. Kemudian ini 9. Sedangkan kalau Mutiara ini 100, ini 80. Kemudian yang ini adalah 5.
Nah, kemudian jumlah biji-bijian yang digunakan Udin dan Mutiara adalah, nah yang ditanyakan jumlah biji-bijian yang digunakan Udin dan Mutiara. Berarti ini nanti kubus satuan ini dijumlahkan. Nah, di sini kan 9, kemudian di sini 5. Nah, 9 dijumlahkan dengan 5 itu hasilnya adalah 14. Ditulis 4 menyimpan 1 puluhan. Nah, ini 30-an, sedangkan yang ini 80-an, 30-an dan 80-an. Jika dijumlahkan yaitu 110 ditambah 1 puluhan dari sini tadi menjadi 120. Ditulis 2 menyimpan 1 ratusan. Nah, di sini kan 200-an, 200. Di sini kan 100-an, 100 ditambah simpanan dari sini tadi 100-an menjadi 400-an, berarti 400. Nah, jumlah biji-bijian yang digunakan Udin dan Mutiara adalah ya 424. Kemudian berapakah selisih biji-bijian yang digunakan Udin dan Mutiara? Nah, kalau tadi itu yang ditanyakan adalah jumlahnya, nah sekarang yang ditanyakan adalah selisihnya. Nah, kalau selisih itu caranya dengan dikurangi. Seperti ini, 239 dikurangi 185 sama dengan titik-titik. Nah, cara penyelesaiannya 239 dikurangi dengan 185. Nah, cara mengurangkannya bagaimana? Ya, yang pertama kurangkan satuannya. Nah, bilangan satuan itu kan ini 9 dan 5, berarti 9 dikurangi dengan 5 menjadi seperti ini. Ini 9 dikurangi dengan 5, hasilnya adalah 4. Kemudian 4 ditulis di sini 4. Nah, kemudian selanjutnya 3 dikurangi dengan 8. Nah, 3 itu tidak bisa dikurangi 8. Nah, kalau tidak bisa bagaimana? Nah, kalau tidak bisa pinjam 100-an. 100 dari 200-an. Nah, ini 3 dikurangi 8 kan tidak bisa, maka pinjam 100-an dari 200-an ini menjadi nilainya 100. Berarti ya 130 dikurangi dengan 80 itu hasilnya adalah 50. Nah, 130 ini itu didapat dari 3 dikurangi 8 kan tidak bisa, maka pinjam 100-an. 100 dari 200-an. Nah, di sini pinjam 100 menjadi 130, kemudian dikurangi 80, hasilnya adalah 50. Nah, 50 itu ditulis di sini 5. Nah, sekarang selanjutnya 200-an telah dipinjam 100-an, sisa 100-an. Nah, 2 yang ini itu sudah dipinjam 100-an, berarti sisa 100-an. Nah, sehingga 100 dikurangi dengan 100 hasilnya adalah 0. Nah, 0 di depan sendiri itu tidak usah ditulis. Jadi selisih biji-bijian yang digunakan Udin dan Mutiara adalah 54. Tentukan jumlah dan selisih kedua bilangan berikut. Nah, ini nanti disuruh untuk menentukan jumlah dan selisihnya. Yang pertama 356 dan 344. Nah, kita tentukan dulu bersama-sama jumlahnya. Nah, kita gunakan dengan cara pendek saja ya. Nah, 356 dikurangi 344. Kok dikurangi, dijumlahkan. Kalau dikurangi selisih ya. Ini dijumlahkan, dijumlah. Nah, 6 ditambah 4 hasilnya adalah iya 10, ditulis 0 menyimpan 1, kemudian 5 ditambah 4 hasilnya adalah iya 9 ditambah 1 hasilnya adalah
10 ditulis 0 menyimpan 1, kemudian 3 ditambah 3 hasilnya adalah 6, kemudian ditambah dengan 1 hasilnya adalah 7. Jadi jumlahnya adalah 700. Nah, sekarang kita cari selisihnya. Kalau selisih itu dikurangi. Nah, 356 kemudian 344 dikurangi. Nah, 6 dikurangi 4 hasilnya adalah berapa? Iya, hasilnya adalah 2. Kemudian 5 dikurangi dengan 4 hasilnya adalah iya 1. Kemudian 3 dikurangi 3 habis, maka 0 ya jadi ya. Nah, 0 di depan sendiri itu tidak usah ditulis, maka selisihnya adalah 12. Oke, kita lanjutkan yang nomor 2. 437 dan 227 kita cari jumlahnya. Nah, di sini 437 kemudian 227 dijumlahkan. Nah, menjumlahkannya dari belakang. 7 ditambah 7 hasilnya adalah ya 14, ditulis 4 menyimpan 1, kemudian 3 ditambah 2 hasilnya adalah ya 5 ditambah simpanan yang 1 berarti hasilnya menjadi 6, kemudian 4 ditambah 2 hasilnya adalah 6, maka jumlahnya adalah 664. Kemudian kita cari selisihnya. Nah, selisih dikurangi 434 227 dikurangi. Nah, 7 dikurangi dengan 7 hasilnya adalah ya 0, kemudian 3 dikurangi 2 hasilnya adalah ya 1, kemudian 4 dikurangi dengan 2 hasilnya adalah ya 2. Jadi 210 selisihnya. Kemudian yang nomor 3 508 dan 192 kita cari dulu jumlahnya. Jumlah 508 kemudian 192 dijumlahkan. 8 ditambahkan dengan 2 hasilnya iya 10, ditulis 0 menyimpan 1, kemudian 0 ditambah 9 hasilnya iya 9 ditambah dengan 1 hasilnya berarti menjadi iya 10 itu ditulis 0 menyimpan 1, kemudian 5 ditambah 1 hasilnya adalah iya 6 ditambah 1 berarti hasilnya 7. Nah, berarti jumlah dari 508 dan 192 itu adalah 700. Nah, sekarang kita cari selisihnya. Selisih 508 di sini 192 kemudian dikurangi. Nah, sekarang 8 dikurangi dengan 2 hasilnya berapa adik-adik? Iya, hasilnya adalah 6, kemudian 0 dikurangi 9 iya tidak bisa. Kalau tidak bisa berarti pinjam depannya 1 menjadi ya 10 dikurangi dengan 9 hasilnya adalah ya 1, kemudian 5 ini telah dipinjam 1 berarti tinggal sisa 4. Nah, 4 dikurangi dengan 1 hasilnya adalah ya 3. Jadi selisihnya adalah 316. Kemudian lanjut yang nomor 4 189 dan 511 kita cari jumlahnya. 189 kemudian di sini 511 dijumlahkan. Nah, 9 ditambah dengan 1 hasilnya adalah iya 10. Sudah ditulis 0 ya di situ. Berarti tinggal menyimpan 1. Nah, 8 ditambah 1 hasilnya
Ya, 9 ditambah dengan 1 hasilnya adalah ya 10. Ditulis 0 menyimpan 1. Nah, 1 ditambah dengan 5 itu hasilnya adalah 6. Kemudian dijumlah dengan 1 simpanan tadi berarti menjadi ya 7. Jadi jumlahnya adalah 700. Sekarang kita cari selisihnya. Selisih ya, selisih berarti dikurangi. Nah, 511 dikurangi dengan 189. Nah, 1 dikurangi dengan 9 hasilnya iya tidak bisa. Berarti pinjam depannya 1 menjadi 11. 11 dikurangi dengan 9 hasilnya adalah ya 2. Kemudian 1 ini itu sudah dipinjam ya tadi. Nah, dipinjam berarti tinggal sisa ya 0 berarti ya. Nah, 0 dikurangi dengan 8 hasilnya adalah ya tidak bisa. Berarti pinjam 1 lagi depannya ya menjadi 10. Nah, 10 dikurangi dengan 8 itu hasilnya adalah ya 2. Kemudian 5-nya ini juga sudah dipinjam 1, maka tinggal sisa ya 4. Nah, 4 dikurangi dengan 1 hasilnya adalah ya 3. Nah, buatlah bilangan 3 angka terbesar dan terkecil dari angka berikut. Nah, di sini kan ada angka di sini nomor 1, 1, 2, 3. Kemudian nomor 2, 1, 3, 4. Nomor 3, 2, 3, 4. Nomor 4, 1, 3, 5. Kemudian yang nomor 5, 2, 3, 4. Nah, ini disuruh mengurutkan ya atau membuat bilangan 3 angka terbesar dan terkecil. Nah, ini 1, 2, 3 itu bilangan terkecilnya 123, sedangkan bilangan terbesarnya adalah 321. Nah, sekarang yang nomor 2, 1, 3, 4 itu bilangan terkecilnya yaitu iya 134. Kemudian bilangan terbesarnya yaitu ya 431. Kemudian yang ketiga 234 ya 234 itu, maka bilangan terkecilnya adalah ya 234. Kemudian bilangan terbesarnya adalah 432. Kemudian yang nomor 4, 1, 3, 5 bilangan terkecilnya adalah ya 135. Kemudian bilangan terbesarnya yaitu adalah ya 531. Kemudian yang nomor 5 itu 2, 3, 5. Nah, bilangan terkecilnya adalah ya 235. Kemudian bilangan terbesarnya yaitu adalah ya 532. Nah, sekarang tentukan jumlah dan selisih dari bilangan yang diperoleh. Jadi bilangan yang diperoleh ini, terkecil ini dan terbesar ini, yaitu disuruh menentukan jumlah dan selisihnya. Nah, kalau jumlah itu dijumlahkan, kalau selisih itu dikurangkan, maka menjadi seperti ini. Nah, jumlahnya nanti berapa, kemudian selisihnya nanti berapa ya, nomor 1, 2, 3, 4 dan 5. Nah, adik-adik di rumah itu bisa dikerjakan dengan cara bersusun pendek atau cara bersusun panjang. Nah, kalau di sini kita langsung saja ya, kita kerjakan jumlahnya dan selisihnya itu hasilnya berapa. Nah, yang nomor 1 bilangan terkecilnya kan 1, 2, 3, terbesarnya 3, 2, 1 atau 321. Yang terbesar, yang terkecil 123, maka jumlahnya adalah ya 444. Kemudian selisihnya adalah, selisihnya ayo berapa, selisihnya adalah ya 198. Kemudian yang nomor 2 jumlahnya adalah
ya 565. Kemudian selisihnya adalah ya 297. Kemudian yang nomor 3. Nomor 3 itu bilangannya 234 yang terkecil, kemudian 432 yang terbesar. Jumlahnya yaitu ya 666. Kemudian selisihnya adalah 198. Kemudian yang keempat itu bilangan terkecilnya 135, sedangkan bilangan terbesarnya 531, maka jumlahnya adalah ya 666. Kemudian selisihnya adalah ya 396. Kemudian yang nomor 5. Yang nomor 5 itu bilangan terkecilnya 235, sedangkan bilangan terbesarnya adalah 532, maka jumlahnya adalah ya 767, sedangkan selisihnya adalah ya 297. Nah, ya, sampai di sini dulu pembelajaran kita kali ini. Nantikan pembelajaran bareng kita selanjutnya. Terima kasih.